장남 노릇 해줘서 고맙다. 나 이제 간다. 반가웠다고. Saat gedung itu runtuh, tiba-tiba Mujin mendapati dirinya kembali ke masa lalu. Saat itu, ia sedang belajar untuk persiapan ujian sarjana. Kakaknya bekerja sebagai buruh kasar demi membiayai kuliah Mujin. Ia pun menasihati Mujin untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan menghargai pengorbanan keluarga. Kakaknya juga meminta Mujin, yang kini berprofesi sebagai pengacara buruh, agar terus memperjuangkan hak-hak para pekerja. Setelah itu, Mujin tersadar dan kembali ke masa kini. Ia mendapati dirinya berada di tengah reruntuhan gedung, dan tak lama kemudian, Hiju serta Yonu datang menghampirinya. Mujin masih tak percaya bagaimana mereka bisa sampai ke lokasi tersebut. Sementara itu, kondisi gedung semakin parah, dan beberapa pejabat terlihat mencoba menyelamatkan diri menggunakan lift. Namun, lift tersebut jatuh dan menewaskan mereka. Presidir Kim dan dua anggotanya masih berada di sana bersama Ibu Dewan MUN, yang kakinya tertimpa puing-puing. Kedua anggota Presidir Kim mencoba menolong Ibu MUN, tetapi tidak berhasil membebaskannya. Anehnya, Presidir Kim tidak menunjukkan kepedulian sama sekali. Akhirnya, Mujin, Hiju, dan Yonu yang mengambil alih. Dengan peralatan seadanya, mereka berusaha sekuat tenaga menolong Ibu MUN. Setelah beberapa kali percobaan, mereka berhasil membebaskan kakinya yang untungnya hanya mengalami luka lecet, bukan patah tulang. Mujin lalu menegaskan kepada Presidir Kim bahwa pembangunan gedung tersebut tidak sesuai dengan standar. Banyak elemen yang dihemat dan diabaikan demi keuntungan. Namun, Presidir Kim tetap tidak mau mengakui kesalahan apapun. Salah satu anggota Kim menyarankan agar mereka naik ke atap, karena di sana ada landasan helikopter. Ia berencana menghubungi operator helikopter untuk meminta pertolongan. Setibanya di sana, mereka menelepon operator, namun operator mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengirim helikopter karena gedung tersebut tidak memiliki titik helipad yang sesuai standar. Presidir Kim lalu meminta Ibu Dewan MUN untuk berbicara, berharap pihak helikopter akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Namun, hasilnya tetap sama. Permintaan ditolak karena area helipad tidak memenuhi standar keselamatan. Sementara itu, kondisi gedung semakin memburuk. Mereka pun terpaksa kembali ke lantai bawah untuk mencari jalan keluar. Saat hendak menuruni tangga darurat, mereka mendapati ada kebakaran hebat di bawah. Akhirnya, mereka kembali naik dan memasuki salah satu ruangan. Di sana, dua orang pekerja muncul dan mengungkapkan bahwa alarm kebakaran serta sistem peringatan bahaya sengaja dimatikan atas perintah Presidir Kim, sehingga tidak ada pintu darurat yang bisa digunakan. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melompat dari gedung. Namun itu jelas tidak mungkin karena mereka berada di lantai atas. Asap pun mulai memasuki ruangan, dan mereka mencoba menutup celah-celah agar asap tidak masuk. Tapi kondisi gedung terus memburuk, retakan semakin besar, dan bangunan mulai miring ke kanan dan ke kiri. Dalam situasi genting itu, Presidir Kim justru bertindak keji. Ia mendorong salah satu pekerjanya ke dalam lubang untuk menyelamatkan diri, padahal ia sebenarnya masih bisa menolongnya. Pekerja itu pun tewas seketika. Mereka terlihat sangat marah melihat tindakan Presidir Kim tersebut. Namun, Pak Kim tetap tidak merasa bersalah. Ia hanya berkata bahwa kejadian itu tidak sengaja, dan ia bersedia memberikan ganti rugi sebesar 300-500 juta won. Ucapan itu membuat pekerja yang masih hidup semakin emosi. Ia bahkan berniat membunuh Presidir Kim saat itu juga, tetapi Mujin mencegahnya. Ia berkata bahwa menghilangkan nyawa Kim tidak akan menyelesaikan masalah. Saat Presidir Kim hampir jatuh ke dalam lubang, Mujin justru menyelamatkannya. Namun, Mujin sudah punya rencana. Ia menenangkan Hiju dan Yonu sambil berkata bahwa ia memiliki rencana lain. Bukannya takut, Mujin justru menikmati momen itu dan dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam lubang. Ketika mereka terbangun, Mujin dan Presidir Kim ternyata sudah berada di sebuah ruangan misterius. Ruangan yang selalu muncul bagi Mujin saat ia berada di ambang bahaya antara hidup dan mati. Karena Presidir Kim masih belum juga sadar akan dosanya, malaikat pun memutuskan untuk memberinya pelajaran. Malaikat bersama para arwah dan para pekerja mendatangi Presidir Kim, lalu memintanya untuk berjanji mengakui semua kesalahannya dan bertanggung jawab sepenuhnya. Mujin menenangkan mereka dan berkata bahwa Presidir Kim akan bertanggung jawab. Presidir Kim kemudian diberikan surat perjanjian, mirip dengan yang pernah diterima Mujin sebelumnya. Namun, saat membaca isi perjanjian itu, ia mengatakan bahwa ia tidak sanggup memenuhinya. Menurutnya, tidak ada pebisnis yang bersedia melakukan hal seperti itu.
Mujin dengan tegas menyuruhnya untuk tidak banyak bicara dan segera menandatangani surat perjanjian itu. Awalnya, Presdir Kim sangat ragu, tetapi karena dijanjikan akan tetap hidup, akhirnya ia bersedia menandatangani perjanjian tersebut. Namun, setelah menandatangani, ia diberitahu bahwa seperti biasa, ada syarat tambahan. Ia harus menyelesaikan seluruh isi surat perjanjian itu dalam waktu 49 hari. Ia protes karena merasa perjanjian itu tidak adil, tetapi tak ada pilihan lain. Setelah itu, Mujin dan Presdir Kim kembali ke masa kini, ke momen ketika gedung masih belum benar-benar runtuh. Mujin langsung memperingatkan semua orang agar segera keluar dari gedung karena bahaya runtuhan masih mengancam. Presdir Kim pun ikut memerintahkan agar seluruh penghuni dan pekerja dievakuasi. Ingatan Hiju, Yeonwoo, dan semua orang yang terlibat dihapus, kecuali milik Mujin dan Presdir Kim. Untungnya, semua orang berhasil keluar dengan selamat. Setelah peristiwa tersebut, Presdir Kim langsung meminta bawahannya untuk inspeksi semua bangunan mereka dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang mendapat musibah. Meski begitu, salah satu anggota Presdir Kim merasa tak masuk akal jika perusahaan harus memberikan kompensasi besar kepada seluruh pekerja dan keluarganya. Awalnya, Presdir Kim mulai terpengaruh dan menganggap perjanjian itu tidak serius. Namun setelah ditunjukkan bukti-bukti, ia sadar dan kembali menghubungi Mujin untuk memberitahu bahwa ia bersedia memenuhi seluruh isi perjanjian yang telah ia tanda tangani. Para arwah mengatakan bahwa mereka sudah puas dan kini menyerahkan semuanya kepada Mujin. Keesokan harinya, Menteri MUN mengundang para menteri yang terkait di bidang ketenagakerjaan untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil dan melindungi hak semua buruh tanpa diskriminasi. Presdir Kim juga akhirnya muncul di hadapan media. Ia mengakui semua kesalahannya dan berjanji akan bertanggung jawab penuh. Mujin pun semakin dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan keadilan. Sebagai bentuk penyesalan, Presdir Kim bahkan memberikan donasi besar sebagai bukti bahwa ia benar-benar berubah. Para arwah kemudian mengucapkan terima kasih kepada Mujin, Hiju, dan Yeonwoo atas semua bantuan yang telah mereka berikan. Kini waktunya bagi mereka untuk berpamitan. Mujin menyampaikan kepada Hiju dan Yeonwoo bahwa para arwah juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Sebelum benar-benar pergi, para arwah memiliki satu permintaan terakhir. Mereka meminta Mujin untuk mengantarkan mereka berpamitan dengan keluarga masing-masing. Mujin setuju, ia pun mulai mengantarkan satu persatu. Salah satu arwah, seorang ayah, dibawa pulang ke rumahnya. Di sana, ia melihat anak dan istrinya. Ia sangat merindukan mereka, tapi ia tahu bahwa waktunya sudah habis. Sang anak sebenarnya bisa melihatnya, tapi istrinya tidak menyadari kehadirannya. Setelah mengucapkan salam perpisahan dalam diam, ia pun perlahan terbang ke langit. Arwah lain juga melihat istrinya yang sudah tua. Istrinya mengatakan bahwa ia sudah ikhlas melepas kepergian suaminya. Anak-anak mereka kini sudah dewasa dan bekerja. Sang arwah pun merasa lega dan berkata bahwa suatu hari nanti mereka pasti akan bertemu lagi. Ia pun terbang ke langit dan kembali mengucapkan terima kasih kepada Mujin, Hiju, dan Yeonwoo. Tiba-tiba telepon Mujin berdering. Ternyata yang menelepon adalah istrinya, Miju. Saat diangkat, Miju bertanya kenapa Mujin belum juga berkumpul di rumah orang tuanya, padahal mereka semua sudah menunggunya. Mujin pun terdiam dan segera pergi. Kakaknya pun datang dan bertanya mengapa Mujin bisa-bisanya melupakan hari penting itu. Mereka pun kembali ke rumah keluarga mereka, tapi hanya Mujin yang masuk ke dalam. Kemana sang kakak? Ternyata, Mujin sangat bahagia karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan istrinya setelah sekian lama. Namun di balik kebahagiaan itu, ada kenyataan pahit. Kakaknya Mujin sebenarnya sudah meninggal. Ia adalah seorang buruh kasar yang kehilangan nyawanya 10 tahun lalu akibat tekanan kerja dari atasannya. Saat itu, Mujin masih kuliah dan belum bisa membantu atau melindungi sang kakak. Dalam momen itu, kakaknya meminta Mujin untuk menyampaikan kepada orang tua mereka bahwa ia baik-baik saja, agar mereka tak terus-terusan khawatir. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, Mujin tetap diliputi kesedihan yang dalam, dan kali ini, ia tak bisa lagi menahannya. Kakaknya mengatakan bahwa jika Mujin memang ingin menangis, maka menangislah saja. Sementara itu, Miju mengenang masa lalu, bagaimana mereka dulu hampir membatalkan pernikahan mereka. Yang membuat mereka tetap menikah adalah kakak Mujin, yang datang menemui Miju, memohon, dan bahkan meminta maaf atas nama Mujin. Sejak saat itu, Miju sangat menghormati kakak iparnya karena sikapnya yang begitu tulus dan penuh perhatian. Miju pun akhirnya memahami alasan mengapa Mujin begitu ingin menjadi pengacara yang memperjuangkan hak-hak buruh. Mujin sebenarnya ingin mengajak Miju tinggal bersamanya lagi, tapi karena gengsinya tinggi, ia hanya diam. Miju pun pulang naik taksi.
Kakaknya Mujin kemudian menasihatinya, agar jangan terlalu gengsi untuk mengungkapkan perasaan. Jangan sampai menyesal seperti dirinya, yang kini sudah tak bisa menyampaikan apapun lagi karena bukan manusia lagi. Ia pun berpamitan kepada Mujin untuk terakhir kalinya dan mengungkapkan bahwa ia sangat menyayanginya. 반가웠다고. Keesokan harinya di kantor, Mujin dengan penuh semangat bercerita kepada Hiju bahwa hari itu ia mendapatkan keuntungan besar dari sahamnya, yang sebelumnya minus 90% kini melonjak hingga 700%. Hiju dan Yonu segera menyarankannya untuk menjual saham itu. Awalnya Mujin menolak, merasa nilainya bisa naik lebih tinggi. Tapi setelah diyakinkan, akhirnya ia menjualnya juga. Malam harinya, Hiju dan Yonu sengaja berpura-pura bermesraan di rumah agar kakaknya merasa kesal dan memilih pergi membawa anjing mereka jalan-jalan. Itu semua adalah bagian dari rencana mereka bersama Mujin. Setelah kakak Hiju keluar rumah, Mujin segera menemui Miju. Ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar telah berubah. Ia juga mengembalikan uang pesangon yang dulu pernah ia pakai tanpa sepengetahuan istrinya. Mujin meminta maaf dan berjanji tak akan membuat istrinya kesepian lagi. Ia akan selalu berdiskusi dan tidak lagi egois dalam mengambil keputusan. Miju, yang terharu dengan sikap Mujin, akhirnya setuju untuk pulang bersama dan mengatakan bahwa ia menyerah, dan kali ini akan menuruti suaminya. 왜 그래? 아, 개빡쳐, 진짜로. Malam berikutnya, sepulang dari kantor, Hiju dan Yonu membuat pengumuman mengejutkan bahwa mereka naik jabatan. Meski tidak mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Mujin, yang awalnya agak kesal, namun akhirnya ia menerima. Hiju juga memberitahu bahwa Yunji, yang sedang belajar hukum ketenagakerjaan, rencananya akan direkrut sebagai anggota tim jika sudah lulus. Saat itu, Mujin meminta untuk mampir sebentar ke tempat di mana dulu ia pertama kali bertemu dengan malaikat. Tak lama setelah itu, malaikat kembali muncul dan berkata kepada Mujin bahwa sekarang ia pasti sudah mengerti mengapa ia yang dipilih untuk menjalankan tugas tersebut. Mujin pun berterima kasih karena sejak saat itu, hidupnya berubah menjadi lebih baik. Malaikat mengatakan bahwa meskipun dunia tak akan berubah dengan cepat, selama masih ada orang-orang baik yang peduli, harapan itu akan selalu ada. 자네도 그동안 Hiju dan Yonu juga berterima kasih kepada malaikat karena merasa ikut belajar menjadi pribadi yang lebih baik selama mendampingi Mujin menyelesaikan tugas-tugasnya. Setelah semuanya selesai dan mereka bersiap kembali pulang, Mujin sempat berpikir bahwa mungkin sekarang ia sudah tidak bisa melihat hantu lagi. Namun ternyata, tak lama kemudian, muncul lagi sesosok arwah yang meminta pertolongannya. Mujin pun hanya bisa menghela napas, agak kesal, karena tampaknya tugasnya belum benar-benar selesai. 저기요.